Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dek Kurniawan Harahap dengan NIM 2103 dari kelas PTNC. Di sini saya akan menjelaskan Tractus urogenital entok betina, ovarium yang berkembang sebelah kiri. Ini ovarium yang sebelah kiri. Biasanya ovarium terdiri 5-6 folikel yang sedang berkembang. Ovarium terbagi menjadi dua, korteks bagian dalam dan medulla bagian dalam. Ini luar dan dalam. Nah, ini korteks mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur biasanya mencapai sekitar 120.000. Tetapi hanya beberapa buah saja yang mampu masuk opiduk adalah saluran tempat disekresi hanya albumen putih telur. Sini. Membran kerabang dan pembentukan kerabang telur, perkembangan folikel ovarium dirangsang oleh folikel stimulation hormone atau FSH dari kelenjar pituitari anterior bagian opidum. Yang pertama, infundibulum atau papillum. Ini terbentuk seperti corong dari opidum yang berfungsi untuk menangkap dan mendalam ovum, untuk menangkap ovum yang masak sehingga akan masuk ke dalam opidum. Setelah ovulasi, akan jatuhkan ke dalam kantong ovarium. Kembali ke ovarium, kemudian diambil oleh infundibulum. Dan selanjutnya akan terjadi di magnum. Magnum tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel, sintesis dan sekresi putih telur atau albumen terjadi di sini, di magnum. Istimus. Ini istimus. Istimus bertugas mensekresi membran atau selaput telur. Telur berada di sini sekitar 1 jam 15 menit atau 1,5 jam. Uterus. Ini uterus adalah tempat penyimpanan sementara sebelum telur keluar. Dan selanjutnya vagina. Selama reproduksi telur, kulitikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit dalam keadaan tertentu dapat tinggal beberapa jam pada bagian ini. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu deteksi putih telur atau plumping, kemudian berbentuk kerabang atau cangkang telur. Warna kerabang telur yang terdiri atas sel porfirin akan terbentuk bagian pada air mineralisasi kerabang telur di uterus terjadi. Yang dua, kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkan telur. Ini kloaka sebagai bentuk pengeluaran. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur itu adalah 24-25 jam. Proses terbentuknya telur, mulanya terbentuknya ovum di dalam ovarium. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap infundibulum. Kuning telur berada selama 15-30 menit. Pada persimpangan infundibulum dan magnum, jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembuahan telur. Maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuai. Maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum dan putih telur akan disekresikan untuk membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke istimus dan dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke uterus menjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur yang terbungkus di kerabang lalu masuk ke vagina. Di vagina terjadi kulitikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu telur terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Proses pembentukan telur atau proses pembentukan satu telur itu membutuhkan waktu 24-25 jam atau disebut 1 hari 1 malam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang pembentukan telur. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.